Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Razi. Saya adalah guru IPS di MTS Negeri 1 Mempawah. Pada hari ini kita akan memberikan materi pembelajaran mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, khususnya perlawanan dari daerah atau dikenal dengan Perang Saparua. Sebelum Belanda menduduki Indonesia, sebelumnya sudah ada bangsa Inggris yang menduduki Indonesia di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Bangsa Inggris ini lebih memperhatikan kemakmuran Indonesia, tapi pendudukan Inggris ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1814 lewat Konvensi London, kedudukan Inggris di Indonesia dikembalikan kepada Belanda, termasuk wilayah Maluku. Setelah Belanda berkuasa di Maluku, terjadi penindasan-penindasan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Antaranya, pertama, buruh akan dikurangi untuk melakukan penghematan. Yang kedua, rakyat dipaksa untuk bekerja tanpa. Yang ketiga, rakyat diharuskan untuk membuat garam untuk kepentingan Belanda tapi tanpa diupah. Kemudian yang keempat, tindakan bangsa Belanda yang sewenang-wenang dan menindas rakyat Maluku atau rakyat Saparua. Kemudian yang kelima, adanya isu Belanda akan menjadikan rakyat Maluku itu sebagai tentara Belanda yang ditugaskan untuk berperang di luar wilayah mereka. Nah, anak-anak, berawal dari masalah tersebut, maka rakyat Maluku atau rakyat Saparua kemudian bangkit untuk melawan, dipimpin oleh seorang tokoh yang pemberani bernama Thomas Matulesi atau yang lebih kita kenal sebagai Kapitan Patimura. Beliau dalam perlawanannya ini dibantu oleh rekan-rekannya, diantaranya Ribok, Said Parinta, Philip Latumahihu, Thomas Patimuel Lupaka, dan seorang pejuang wanita yang bernama Christina Marta Tiahahu. Selanjutnya, diadakan pertemuan rahasia untuk mendiskusikan strategi perlawanan. Jadi, para tokoh tersebut bukan strategi untuk bagaimana upaya mereka melawan pemerintah kolonial Belanda. Setelah pertemuan itu diputuskan bahwa Patimura langsung bergerak esok harinya pada tanggal 15 Mei 1817. Mereka berhasil membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Mereka kemudian mengepung benteng Dorstad dan berhasil mendudukinya, bahkan membunuh kepala residen Belanda yang bernama Van den Berg. Keberhasilan perjuangan ini kemudian menginspirasi perlawanan-perlawanan di pulau lain, yaitu di Bitu, Nusa Laut, dan Maluku. Dalam upaya Belanda mendapatkan kembali atau merebut kembali benteng Dorstad, mereka kemudian mendatangkan pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Vijes. Namun, pendaratannya kembali digagalkan oleh rakyat Maluku dan bahkan Mayor Vijes ini pun tewas atau terbunuh. Pada bulan Agustus 1817, akhirnya Belanda dapat merebut kembali benteng Dorstad. Belanda juga mengumumkan akan memberikan hadiah yang sangat banyak, yakni 1000 gulden bagi siapapun yang dapat menangkap Kapitan Patimura.
dan juga menawarkan hadiah 500 gulden bagi siapa yang dapat menangkap para pemimpin perlawanan rakyat Maluku. Pada bulan November 1817, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran untuk melakukan penyergapan pada malam hari, dan pada hari itu Pattimura beserta kawan-kawannya dapat ditangkap oleh Belanda. Dan akhirnya anak-anak, Pattimura dijatuhi hukuman gantung oleh Belanda serta kawan-kawannya, dan Christina Martha Tiahahu kemudian dibuang ke Laut Jawa. Selama dalam perjalanan Christina Martha Tiahahu menuju Pulau Jawa, beliau tutup mulut dan juga mogok makan, sehingga menyebabkan beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dibuang di antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Nah anak-anak, demikianlah cerita bagaimana kehebatan perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Mereka dengan gigih berjuang mengobarkan semangat rakyat untuk bangkit melawan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Semoga kalian dapat meneladani perjuangan mereka, dan tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif supaya bangsa kita menjadi bangsa yang hebat. Terima kasih.